Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Diputra Haryadi, NPM saya 41182191230119. Saya dari program studi PJKR angkatan 2023 kelas reguler C. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan jasmani adaptif, yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pendidikan jasmani adaptif tersebut. Pendidikan jasmani adaptif yaitu proses pembelajaran olahraga dan aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, serta kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka tetap dapat bergerak, sehat, belajar, dan berkembang secara optimal. Tujuan dari pendidikan jasmani adaptif itu sendiri yaitu yang pertama meningkatkan kebugaran jasmani, melatih motorik dan koordinasi, meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional, dan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam berolahraga. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan baik sebagian maupun total. Cara mengajar anak yang bertunanetra tersebut yaitu bisa menggunakan penjelasan verbal yang jelas atau sederhana, atau bisa diberikan contoh dengan sentuhan langsung, gunakan suara sebagai petunjuk, pastikan area aman dan bebas hambatan, dan guru harus mendampingi saat praktik gerakan. Olahraga yang cocok yang bisa dilakukan oleh anak tunanetra, yang pertama yaitu lari dengan pendamping, kemudian ada goalball, ada senam, renang, dan jalan sehat. Yang kedua, itu ada tunarungu. Tunarungu itu sendiri adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran sebagian atau seluruhnya. Cara mengajar anak yang terpapar, cara mengajar anak yang bertunarungu yaitu menggunakan bahasa isyarat atau gerakan tangan. Perbanyak demonstrasi gerak, gunakan gambar atau video, pastikan siswa melihat wajah guru saat berbicara, dan gunakan peluit visual atau aba-aba tangan. Olahraga yang cocok yang dilakukan oleh anak tunarungu yaitu ada bola voli, badminton, atletik, futsal, dan bola basket. Selanjutnya ada tunawicara. Tunawicara adalah anak yang mengalami gangguan dalam berbicara atau berkomunikasi secara verbal. Cara mengajar anak yang bertunawicara yaitu bisa menggunakan instruksi singkat dan jelas, atau bisa menggunakan juga contoh gerak langsung, bisa menggunakan media gambar dan demonstrasi, berikan komunikasi nonverbal yang baik, dan dorong interaksi sosial dengan teman. Olahraga yang cocok yang dilakukan oleh anak tunawicara yaitu yang pertama ada senam, atletik, bulu tangkis, berenang, serta permainan koordinasi motorik. Selanjutnya ada tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang memiliki keterbatasan intelektual atau kemampuan berpikir di bawah rata-rata. Cara mengajar anak bertunagrahita yaitu bisa menggunakan instruksi sederhana dan berulang. Ajarkan dari gerakan mudah ke sulit, berikan pujian dan motivasi, gunakan permainan yang menyenangkan, dan latihan dilakukan secara bertahap. Olahraga yang cocok dilakukan oleh anak tunagrahita yaitu yang pertama senam sederhana, jalan sehat, lempar tangkap bola, atletik dasar, serta permainan tradisional. Berikutnya ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan pada anggota tubuh gerak atau gerak fisik. Cara mengajarnya yaitu sesuaikan aktivitas dengan kemampuan gerak. Gunakan alat bantu bila diperlukan, utamakan keselamatan, berikan latihan fleksibilitas dan kekuatan, hindari aktivitas yang terlalu berat. Olahraga yang cocok yaitu basket kursi roda, berenang, boccia, lempar bola, serta senam ringan. Dan ada tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku sehingga sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan. Cara mengajarnya yaitu bisa menggunakan pendekatan sabar dan tenang, buat aturan yang jelas, berikan aktivitas yang dapat menyalurkan energi, hindari hukuman keras, dan bangun komunikasi dan kepercayaan. Olahraga yang cocok yang bisa dilakukan adalah bela diri, atletik, senam, permainan kelompok, dan lari. Berikutnya ada anak autis. Anak autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan pada komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Cara mengajarnya bisa menggunakan rutinitas yang teratur, instruksi harus singkat dan jelas, hindari lingkungan yang terlalu ramai, bisa menggunakan media visual, serta berikan latihan secara bertahap dan konsisten. Olahraga yang cocok yang bisa dilakukan yaitu berenang, bersepeda, senam, jalan santai, dan yoga anak.
Pendidikan jasmani adaptif sangat penting untuk membantu anak berkebutuhan khusus berkembang secara fisik, mental, sosial, dan emosional. Setiap jenis kebutuhan khusus memiliki cara mengajar dan olahraga yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing anak. Dengan metode yang tepat, anak dapat belajar berolahraga dengan nyaman, menyenangkan, dan percaya diri. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai pendidikan jasmani adaptif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.